Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Di sebuah desa digemparkan dengan kabar adanya korban-korban pembunuhan berantai. Korban-korban tersebut ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Korban meninggal dengan luka yang menganga dan darah yang keluar begitu banyak. Kejadian itu bermula pada suatu malam. Saat itu beberapa warga tengah bingung mencari anak gadis Pak Darmo yang sedari tadi sore pamit untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju. Namun hingga malam tiba, Ayu belum juga pulang ke rumah. Gadis perawan 19 tahun itu membuat keluarganya pikiran dan khawatir. Beberapa tetangga dan warga masih mencari Ayu dengan berbekal senter dan obor. Mereka mencari menyusuri sepanjang aliran sungai di pinggir desa mereka. Beberapa jam sudah mereka mencari Ayu, namun masih belum juga mereka menemukan keberadaan Ayu. Hingga pukul 11 malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari di sepanjang jalan pulang ke rumah, dan malam itu Ayu belum juga diketemukan. Keesokan paginya warga desa digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang tergeletak di ladang singkong. Pak Radmin, orang pertama yang menemukan jasad wanita tersebut. Pak Radmin menemukan jasad wanita itu tergeletak, sebagian tertutup oleh daun pisang, dan dengan luka yang menganga dan darah yang mulai mengering. Karena kaget, ia pun segera memberitahukannya kepada Pak RT dan warga. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata jenazah wanita yang tergeletak itu adalah jasad Ayu, anak gadis Pak Darmo yang hilang semalam. Gemparlah seisi desa dengan kejadian tersebut. Warga desa pun berduyun-duyun ke lokasi untuk melihat sosok korban. Korban diduga sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan tanda-tanda tersebut. Ayu kemudian dimakamkan di pemakaman desa, diiringi isak tangis warga dan para tetangga. Mereka sangat terpukul dengan kepergian Ayu yang secara tragis dan keji itu. Mereka tak mengirakan akhir dari nasib Ayu, gadis cantik yang ramah dan baik itu. Beberapa warga masih tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa diri Ayu. Mereka sangat geram dengan kejadian itu. Siapa yang telah tega membunuh Ayu dengan sangat keji itu? Satu bulan kemudian, di desa tetangga juga digemparkan dengan penemuan mayat seorang janda muda yang meninggal di pinggiran sungai dengan luka yang sama seperti yang dialami oleh Ayu, yaitu luka menganga yang sangat lebar. Janda muda yang masih berusia 27 tahun itu meninggal dengan hanya memakai kain jari yang terbalut di tubuhnya. Lagi-lagi, kematian misterius yang terjadi di dua desa yang saling berdekatan itu. Warga sendiri kini menghubung-hubungkan kejadian tersebut dengan sebuah ritual, entah ilmu atau pesugihan. Yang jelas, kini hal itu menjadi bahan perbincangan di kalangan para warga desa. Warga pun dibuat bingung tentang siapa sebenarnya orang yang telah berbuat demikian. Kini setiap malam di dua desa tersebut mengadakan ronda malam, berjalan keliling kampung untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penduduk desa. Di beberapa pos, tampak beberapa warga yang selalu ngeronda dengan jadwal yang bergiliran. Namun, selama mereka ngeronda, tidak pernah terjadi lagi kabar pembunuhan dengan korban para gadis dan wanita. Di saat warga merasa kondisi aman dan ronda agak dilonggarkan, lagi-lagi terjadi sebuah pembunuhan yang dialami oleh anak gadis Pak Trimo. Anak gadisnya tiba-tiba menghilang dari rumah selama 2 hari setelah berpamitan mencari kayu bakar.
Dan anak Pak Trimo itu pun ditemukan tergeletak meninggal dengan luka yang sama di bawah pohon duren dekat kebun pisang. Kini sudah yang ketiga kalinya terjadi selama kurun waktu 3 bulan, dan rata-rata korbannya adalah gadis-gadis yang masih muda. Tapi setelah renggangan jadwal ngeronda, pasti terjadi lagi kasus pembantaian tersebut. Ada beberapa orang pintar yang mengatakan kalau seseorang yang membunuh para gadis-gadis itu memang tengah mengalami dan menjalani ilmu hitam yang mengharuskan dia membunuh para gadis-gadis muda itu untuk menyempurnakan syarat ilmu tersebut. Dan menurut mereka, pasti akan ada korban lagi sebelum dapat menangkap sosok orang misterius tersebut. Para warga tetap dihimbau untuk selalu waspada dan berjaga-jaga selalu. Pernah kejadian serupa hampir saja dialami oleh Ningsih, gadis muda yang berumur 25 tahun itu hampir menjadi korban pembantaian dari sosok misterius tersebut. Saat itu dia bercerita, saat dia tengah mencuci pakaian di sungai, karena hari sudah mau malam, maka Ningsih pun memutuskan untuk segera pulang. Teman-temannya sudah pulang dari tadi. Ningsih pun kemudian berjalan pulang sendirian, dan hari kini sudah mulai gelap. Ningsih berjalan menyusuri jalan setapak untuk pulang ke rumah. Malam itu, suasana tampak berbeda. Terdengar suara-suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Saat Ningsih tiba di dekat kebun durian salah satu warga, Ningsih tiba-tiba dibekap dari belakang dan diseret masuk ke dalam kebun durian tersebut. Ia melihat seorang laki-laki yang wajahnya samar tak kelihatan. Suasana memang terlalu gelap sehingga dia tidak bisa mengenali siapa laki-laki tersebut. Ningsih yang saat itu tiba-tiba mendapatkan sebatang kayu dengan sigap dan spontan menghantamkan kayu tersebut ke tubuh orang tersebut. Saat sosok laki-laki tersebut terjatuh, Ningsih pun kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Dan nasib baik masih berpihak kepada Ningsih. Sosok tersebut ternyata jatuh terjerembab dan sempat pingsan sesaat. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Ningsih pun terus berlari dan terus berlari hingga bertemu dengan beberapa warga desa. Warga desa yang melihat gelagat Ningsih yang berlari dan meminta tolong akhirnya menenangkan Ningsih dan segera bertanya kenapa Ningsih berlari ketakutan seperti dikejar setan. Ningsih pun kemudian menceritakan kalau dia baru saja lolos dari sosok misteri yang akan membunuhnya. Warga desa yang merasa geram atas cerita dari Ningsih kemudian beramai-ramai mereka berangkat menuju ke tempat tersebut untuk menangkap sosok misterius tersebut. Sesampainya di lokasi yang diceritakan Ningsih, warga tidak mendapati siapa-siapa yang ada di lokasi tersebut. Warga berpikir kalau orang tersebut pasti sudah pergi dan menghindar dari tempat tersebut. Lagi-lagi, sosok misterius penebar teror itu pun belum bisa ditemukan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.